Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Din Adi Pratiwi, salah seorang mahasiswi dari Universitas Riau dengan NIM 2002112887. Pada video ini saya akan membahas mengenai demokrasi Indonesia. Kira-kira apa yang bakal saya bahas? Ya, yang pertama teman-teman tahu nggak sih arti dari kata demokrasi? Terus bagaimana ya ciri-ciri negara yang menganut sistem demokrasi ini? Lantas, berapa kali Indonesia mengganti sistem demokrasinya? Ada nggak sih kekurangan ataupun kelebihan serta upaya apa untuk memperbaiki sistem demokrasi? Mari kita simak. Oke, kita masuk kepada yang pertama, yakni definisi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demokratia, yang artinya kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuatan atau kekuasaan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi digunakan untuk menyebutkan sistem politik Yunani, salah satunya di kota Athena. Banyak para tokoh besar yang membahas ataupun memberikan argumennya mengenai demokrasi. Salah seorangnya adalah Abraham Lincoln. Menurutnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita masuk pada ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri yang pertama adalah keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Keputusan ini akan berdasarkan aspirasi ataupun kepentingan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan individu tertentu saja. Yang kedua, adanya sistem kepartaian. Sebagaimana yang kita tahu, partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui hal ini, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintahan yang sah. Yang ketiga adalah menjalankan konstitusi. Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, serta kekuasaan rakyat akan berkaitan dengan atau berdasarkan dengan konstitusi. Sedang yang terakhir adalah adanya lembaga perwakilan. Misalnya ini adalah MPR, DPD, dan DPR, di mana rakyat dapat menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah melalui lembaga-lembaga tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut pada perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Perkembangan yang pertama adalah demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Namun, Indonesia mengganti sistem demokrasinya pada tahun 1949 sampai dengan 1959 menjadi demokrasi liberal dengan pemerintahan parlementer. Pada saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan kemudian berganti kembali demokrasi menjadi demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada saat ini, timbullah partai-partai komunis beserta ormas-ormasnya yang kemudian dibumi hanguskan pada tahun 1965 sampai dengan 1998 oleh Pak Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, dan kembali lagi berganti menjadi Orde Reformasi sampai dengan sekarang. Demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai dengan 1959, tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi Indonesia pada periode ini, tetapi pada masa ini telah ditetapkan hal-hal mendasar bagi demokrasi untuk masa selanjutnya. Misalnya adalah pemberian hak politik secara menyeluruh, kekuasaan presiden dibatasi, dan dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. Kita lanjut kepada demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer, yakni pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Yang pertama adalah penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang menggantikan Undang-Undang Dasar 1945, yakni badan eksekutif yang terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya mempunyai tanggung jawab terhadap politik. Yang kedua adalah kabinet pemerintah yang sering berganti dan menjadi tidak stabil. Yang ketiga adalah parlemen memberi pengawasan yang ketat sehingga menyebabkan pertanggungjawaban atau akuntabilitas penjabat negara menjadi sangat tinggi. Yang ketiga adalah demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1965. Yang pertama adalah peranan politik yang terbatas ditambah dengan pengaruh komunis yang mulai berkembang. Yang kedua adalah adanya upaya konsolidasi terhadap politik dan pembentukan Dewan Nasional. Yang ketiga adalah kebebasan pers dan kewenangan daerah mulai terbatasi. Orde Baru.
tahun 1965 sampai dengan 1998 yang ditandai dengan kelahiran Super Semar tahun 1966 dan pemberangusan Partai Komunis Indonesia. Pemberedalan terhadap media massa kerap terjadi, peran militer yang kuat dengan konsep dui-fungsi ABRI, kebebasan pers tetap dibatasi, serta rekrutmen politik yang bersifat tertutup sehingga munculnya kecurigaan masyarakat terhadap KKN. Landasan formal yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS. Pada Orde Reformasi 1998 sampai dengan sekarang, sistem pemilihan langsung presiden dan kepala daerah, lembaga perwakilan dibagi menjadi DPR dan DPD serta desentralisasi kekuasaan dengan model otonomi daerah. Yang kedua adalah diberikan kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah berlakunya sistem multipartai yang bersifat presidensial dan dibentuk Komisi Independen Negara. Yang pada saat ini Orde Reformasi ditandai dari pada masa pemerintahan kepresidenan Pak Habibie, kemudian Pak Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati, Pak SBY dan sampai dengan Pak Jokowi hingga saat ini. Teman-teman tahu nggak sih apa kelebihan dari sistem demokrasi? Ya, penerimaan akan suatu kekuasaan ditetapkan berdasarkan pada suara ataupun kehendak dari rakyat. Adanya kesamaan hak yang mengakibatkan tiap masyarakat diperkenankan atau boleh mengambil bagian dalam bidang politik. Dan sistem demokrasi juga bisa menghindari adanya monopoli kekuasaan di tangan penguasa. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah kesamaan hak akan kerap dinilai tidak adil karena berdasarkan kepada pendapat para ahli bahwa tiap orang mempunyai pemahaman politik yang beragam. Kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah untuk digoyahkan karena berbagai dampak yang sifatnya negatif seperti media yang tidak objektif, konsentrasi atau fokus dari pemerintah yang terkadang menjabat menjadi berkurang. Dikarenakan mendekati pemilihan umum, maka biasanya mereka akan mengadakan kampanye baru. Lantas apa sih upaya-upaya untuk sistem demokrasi ini ke depannya? Yang pertama adalah nilai yang mendorong terwujudnya kompetisi, partisipasi, dan kebebasan perlu direalisasikan pada tingkat individual sehingga terwujud tata tertib sosial. Yang kedua adalah peningkatan kepekaan pemerintah. Hal ini terjadi bila secara umum pemerintah bisa menegakkan keadilan dan sekaligus mensejahterakan kehidupan segenap lapisan kehidupan masyarakat di negara Indonesia. Yang ketiga adalah perbaikan kinerja parlemen, yaitu peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai institusi politik yang mewakili kepentingan masyarakat baik di tingkat lokal, regional, dan nasional dirasa sangat mutlak diperlukan. Yang keempat atau yang terakhir adalah demokrasi masyarakat, adanya masyarakat sipil yang mandiri menurut Chetkov pada tahun 1999, yaitu masyarakat yang sadar akan terbentuknya ketertiban sosial tanpa melalui cara-cara kekerasan. Menurut saya, upaya penyempurnaan ini harus segera dilaksanakan. Apabila tidak, rasa apatisme dari segala individu, baik itu dari aparat pemerintah ataupun masyarakat sendiri akan menghasilkan frozen democracies dan the failed state, atau negara yang gagal yang seharusnya kita hindari. Bangsa Indonesia harus terus melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama 1 dekade lalu, proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini, maka praktik demokrasi untuk kesejahteraan rakyat dapat direalisasikan dan kegagalan demokrasi dapat kita cegah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum.